tadi ngobrol ya cukup banyak, tapi nggak apa-apa, kita coba lebih kupas lagi. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu Kak Yesa, sekarang kesibukannya apa, terus pekerjaannya sekarang apa? Oke, halo kakak-kakak. Aku Yesa, Diansari Amalia Magdalena, biasanya dipanggil Yesa. Saat ini kesibukannya banyak mengurus yayasan sosial bernama Yayasan Karya Kakak Asuh sebagai salah satu foundernya gitu ya. Dan hari-harinya untuk mencari cuan kita tetap bekerja gitu, bekerjanya sebagai Strategic Partnership and Enterprise Associate di salah satu waste management company bernama Duitin gitu. Kita udah sempat riset nih sedikit tentang Kak Yesa. Kan Kak Yesa tadi udah mention ya punya Yayasan Kakak Asuh, sekarang udah jadi yayasan ya? Yes, jadi Awalnya tuh belum kan ya? awalnya kita komunitas kecil banget tahun 2018 kita mulai, karena waktu zaman itu pun aku dan teman-teman founder kita berempat awalnya, berempat itu memang masih mahasiswa tingkat 1 juga zaman itu gitu. Jadi kita masih waktu itu memang kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya oh gimana ya caranya biar punya kegiatan gitu kan, kegiatan yang kaitannya dengan pendidikan gitu. Jadi akhirnya kita bikinlah komunitas karena aku kuliahnya di Bogor, terus temanku kuliahnya di Bandung, jadi akhirnya kita bikin komunitas ngajar di Bogor dan juga Bandung gitu. Karena di Bogor dan Bandung itu ya udah akhirnya kita bikin ngajar tiap minggu biasa-biasa aja kayak ngajar pada umumnya gitu ya, belum ada baseline apa, ada kegiatan apa dan lain-lain gitu. Baru akhirnya tahun 2020 itu kita mulai jadi yayasan, mulai serius gitu. Karena di awal kemunculannya, karena kita nggak ada niatan untuk bisa jadi yayasan tuh, nggak ada niatan ke arah sana. Niatannya emang cuma sederhana aja, karena aku pribadi tuh lahir dari keluarga yang kurang mampu ya bisa dibilang gitu. Jadi pendidikan tuh mahal harganya buat aku gitu kan. Jadi kebetulan anak pertama juga gitu, kebetulan anak pertama. Jadi kalau ngeliat anak kecil tuh kesannya kayak ngeliat adik sendiri gitu kan. Zaman itu karena aku kuliah ya, harus ngerantau di Bogor. Dia udah akhirnya kita bikinlah komunitas itu, cuman gitu doang. Tapi emang God ways kayaknya gitu ya. Jadi kayak dikasih jalan gitu, ternyata di batch yang kedua kita mau buka, nih akhirnya banyak teman-teman kuliah aku, teman-teman SMA dan lain sebagainya itu yang tertarik, mau dong punya komunitas ngajar juga, tapi sayangnya kan mereka tidak di Bogor, tidak di Bandung, mereka ada di Jakarta, di Bekasi, Depok gitu kan. Akhirnya kita bilang yaudah copy paste aja apa yang kita kerjain di sini, di copy paste lah di sana gitu. Kita ajarin caranya, apa yang kita lakuin tuh kita ajarin, tapi under Kakak Asuh ya gitu, karena kita udah punya platformnya nih, udah punya IG-nya, waktu itu cuma karena IG doang. Boom, di tahun itu, tahun 2018 akhir menuju 2019, yang daftar tuh 13.000 orang. Jadi udah kayak CPNS gitu. Kayak CPNS 13.000 orang itu ngantri, kita ngelayanin, karena zaman itu belum ada Zoom, belum ada Jimit, belum terkenal lah gitu ya. Jadi interview tuh bener-bener harus offline. Mereka datang ketemu kita itu ngantrinya kayak Indonesian Idol gitu. Jadi kayak ngantri banget. Padahal cuma komunitas ngajar, dan zaman itu memang belum banyak lah tentang magang. Mahasiswa tuh masih kekurangan aktivitas gitu, masih aktivitasnya kalau nggak dalam kampus ya freelance gitu aja, belum banyak kayak magang ini magang itu, belum. Jadi Kakak Asuh kasih yang fresh kali ya, yang directnya juga langsung ke masyarakat gitu kan. Akhirnya mereka daftarlah 13.900 orang gitu saat itu, dan kita buka di 6 kota. Di saat itu loh tiba-tiba aku pribadi pun kayak, dek, ini kenapa jadi serius nih gitu. Kenapa? Iya, awalnya tuh bener-bener cuman udah pengen ngajar karena ngeliat adek, karena pendidikan mahal, udah gitu aja. Kita bikin, iya benar gitu, passion project aja, udah seru-seruan gitu. Tapi ternyata mereka ngeliat dan akhirnya udah beneran didaftarkan itu, dan akhirnya mulai dari situlah. Tiba-tiba yang datang, maksudnya yang masuk komunitas itu umurnya lebih tinggi dari aku semua. Karena kan waktu itu aku masih semester 1, semester 2. Jadi akhirnya mereka daftar, kok ini kayak gini, kok ini kayak gitu. Nah itulah awal mula akhirnya kita seriusin. Oh oke, orang nganggap ini serius, mari kita serius juga gitu kan. Karena emang aku nggak minta untuk ada dengan exposure itu. Bahkan dulu keluar kampus pun, misalnya keluar kelas pun itu dalam keadaan tuh takut gitu. Takutnya tuh dalam arti, karena orang-orang tuh ngomongin Kakak Asuh. Pokoknya semua orang ngomongin Kakak Asuh, tapi tanpa tahu siapa yang mendirikan gitu kan. Jadi kayak, ya lu mau wawancara Kakak Asuh ya, ini gimana, keterima nggak? Jadi kayak, takut banget, nggak ada yang tahu. Jadi kayak, yang tahu tuh cuma teman-teman terdekat. Akhirnya, udah yes, jangan takut, udah ini bagus kok. Coba, barulah akhirnya mereka yang kayak, itu anak IPB tahu gini-gini. Nah, mulai dari situlah, mulai akhirnya memberanikan diri untuk kayak, gue nggak ngelakuin kesalahan kok gitu kan. Gue bener-bener pure aja gitu kan, directnya emang dari hati aja gitu. Dan akhirnya udah sejak saat itulah kita
jadiin yayasan, daftar juga. Itu kan kalau daftar yayasan itu ada biayanya ya gitu. Itu pun dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita yang cari duit dari mulai ke CFD, jualan ini setiap Sabtu Minggu, danusan, jualan tahu, jualan stiker gitu-gitu. Jadi uang dari situlah yang bisa bikin Kakak Asu jadi yayasan gitu. Boleh tanya? Boleh. Gue rada kepo deh. Kan dari yang tadinya kalian cuma berempat, terus tadinya cuma di Bogor sama Bandung, tiba-tiba boom 13.900 orang bisa daftar. Itu kalian melakukan upaya apa gitu? Promosi gimana gitu? Itu awal kemunculan Twibbon kalau inget. Jadi Twibbon tuh belum banyak. Akhirnya kita juga ngide-ngide, kita bikin aja deh Twibbon gitu. Tulisannya tuh aku kakak asuh. Aku inget banget, aku kakak asuh. Dan itu kan jadi plesetan tuh, ya kan? Asuhnya tuh nggak pakai H gitu-gitu. Jadi akhirnya itu lumayan berkembang. Kebayang dong? Iya, jadi bahan omongan orang-orang lah gitu. Dan ternyata itu Twibbon itu yang bikin meledak kalau menurutku ya. Selain karena kita emang walaupun dibilangnya bercandaan di awal, tapi nggak sebecanda itu sih. Jadi kayak kita Instagramnya tuh udah kita siapin. Nama kakak asuhnya pun cuma karena kita bisa keren-kerenan @kakak asuh aja zaman itu. Kayak kita nggak mau ada ID-nya .apa gitu, nggak mau, pengennya @kakak asuh aja. Jadi akhirnya nama itulah yang kita pakai dan ternyata ketemu nih gitu. Ketemu tuh dalam arti oh iya emang pendekatannya tuh kakak ke adik, bukan kayak guru ke anak gitu kan. Dari situ akhirnya kita nemuin jati diri kita sendiri ya justru dari pertemuan-pertemuan itu. Iya gitu, dan akhirnya karena Twibbonnya rame, Twibbon kan harus nge-tag ke 5 teman kamu saat itu. Jadi temen yang nge-tag, lihat dong, mau ikutan juga dong gitu kan. Jadi viral lah on social media. Ya udah, itu yang terjadi dan kita pun nggak nyangka, dan di tahun berikutnya pun masih sama, itu masih sekitar 6.000-7.000 orang yang daftar di tahun berikutnya gitu. Kita pikir kan oh yang namanya momentum sekali doang lah gitu kan. Tapi masih ada juga di tahun berikutnya kayak gitu. Itu sih masih penggunaan Twibbon. Itu belum ada TikTok, belum ada apa-apa saat itu. Bener sih, dulu bener baru inget juga Twibbon tuh kayak jadi kayak standar masuk organisasi. Iya, lu keren. Ya. Aktif banget nih. Iya. Kalau join Twibbon tuh kayak lu diajak. Iya, dan aktif banget juga gitu. Kayak ikut ini, ikut itu gitu. Tapi waktu itu pun belum banyak yang pakai Twibbon. Kita sampai diusirin satpam karena terlalu ramai, itu sering terjadi gitu. Jadi kita kan sempat kalau di Depok tuh kita wawancara di Detos, Depok Town Square. Ini ada apa rame-rame gitu, segala macam gitu. Terus kalau di Jogja tuh kita di salah satu co-working space gitu. Zaman itu belum banyak juga co-working. Itu juga pakai diusirin satpam karena kita nggak punya legalitas yang jelas gitu kan. Waktu kita awal-awal ngajar pun karena baju kita warna merah, dikiranya betul. Dikiranya partai gitu, partai mana nih gitu kan. Dan kebetulan di tempat kita ngajar itu warnanya bukan merah nih, partai yang menduduki kawasan itu tuh warnanya hijau gitu. Jadi kayak wah musuh nih gitu. Jadi akhirnya kita dari itu nggak boleh ngajar. Nah dari situlah kita kayaknya butuh lembaga yang sah untuk ngejelasin bahwa aktivitas kita tuh bukan bohong-bohongan. Makanya akhirnya kita sempat mikir apa kita jadi ormas, apa kita jadi apa, itu tuh terjadi gitu. Kita riset dan kita belum ada yang ngerti kan. Saat itu juga teman-teman kita belum ada yang di legal tuh belum ada gitu, maksudnya belum ada yang kerja kan. Udah akhirnya setelah kita riset panjang akhirnya ketemulah badan yang cocok tuh yayasan karena kaitannya juga dengan pendidikan dan belajar NGO pun otodidak, pokoknya semuanya otodidak deh, kayak belajarnya tuh satu-satu demi satu gitu. Dari 13.900 orang itu akhirnya yang keterima dan itu jadinya program seperti apa? Ya, kita kan memang ngajarnya tiap minggu. Jadi dari batch yang pertama pun, nah yang aku dan teman-teman founder dulu pikirin adalah kalau cuma 1 kali doang, ngajar tuh nggak bakal kerasa. Jatuhnya cuma festival gitu. Itu bagus untuk pengalaman segala macam. Tapi kalau ngomongin manfaat itu butuh jangka yang panjang. Nah, dedikasi itu tuh yang cuma bisa kerjain tuh mahasiswa. Karena mahasiswa tuh somehow waktunya zaman itu masih lebih banyak dibandingkan yang lain gitu. Jadi akhirnya kita ngajar lah tiap minggu. Nah, yang kita ajak si mahasiswa-mahasiswa ini 13.000 orang ini tuh kita cuman bisa cater sampai 300 orang. Jadi kita eliminate dari 13.900 itu jadi 300 orang karena per satu kota itu cuman butuh sekitar 40 sampai 50 mahasiswa untuk ngajar selama 6 bulan gitu. Jadi kita punya saat itu tuh 6 kota, ada 9 nih kalau nggak salah, 9 komunitas daerah. Jadi ada satu kota tuh yang memang ada 3. Kayak Bandung dan Bogor karena udah pernah di tahun pertama, jadi kita agak berani buka titik banyak. Kayak 2 sampai 3 titik gitu. Jadi akhirnya kita tuh dari 40 sampai 50 itu
itu yang ada di kota-kota itu gitu. Itu batch yang kedua yang mereka itu batch yang paling menurutku paling gagah juga gitu. Selain karena mereka masuknya susah, tapi juga akhirnya kan kesaring yang terbaik nih gitu. Contohnya Itgitaf. Dulu dia pernah Itgitaf itu dulu kakak asuh Depok. Kita ngajar bareng Itgitaf zaman itu. Batch 2, ya betul. Batch 2. Sekarang udah begitu. Sekarang udah mau 7, batch 7. Tiap tahun atau? Terbukanya gitu. Kadang kan udah selesai baru kita buka lagi. Kadang ada juga fase di mana kita nggak buka-buka dulu, baru nanti kita buka lagi. Gitu. Jadi zaman itu yang terbaik dan justru yang paling kritis, yang paling gregetan gitu, kayak harusnya kakak asuh punya ini, harusnya kakak asuh bikin ini, harusnya kakak asuh ngelakuin ini. Tapi juga cari duitnya paling kenceng gitu. Jadi tiap Sabtu Minggu kita ke CFD segala macam, jualan air mineral, terus juga kita ke jualan stiker segala macam, untuk galang dananya tuh besar di situ juga gitu. Jadi karena suntikan dana kakak asuh nggak ada kan, foundernya bukan Najwa Shihab, mohon maaf gitu. Kalau foundernya Anies Baswedan gitu kan atau siapa kan, kayak Indonesia Mengajar kan Anies Baswedan, narasi punyanya Najwa Shihab, uangnya banyak nih gitu. Tapi karena mereka juga tahu nggak mampu gitu, jadi akhirnya ya udah dicari bareng-bareng. Sampai hari ini pun ya memang belum ada yang digaji di kakak asuh gitu. Dari founder sampai ke yang terbaru kita semua masih charity gitu ya, masih social movement gitu, karena kita tahu yang lebih butuh adik-adiknya. Makanya kita pagi sampai sore, kita selalu bilangnya pagi sampai sore cari uang, sore sampai malamnya baru kita hidup gitu. Jadi kayak hidupnya itu justru di kakak asuh dan sama Sabtu Minggu gitu. Dan itu nemuin orang-orang yang cocok pakai style ini, itu yang jadi perjalanan panjang gitu. Karena ya balik lagi ya, zaman sekarang siapa yang nggak butuh uang gitu kan, siapa yang mau ngegerakin dirinya secapek itu di kakak asuh tanpa dibayar apapun dan lain-lain gitu loh. Walaupun kita bergerak semoga nanti bisa ngegaji agar lebih movementnya lebih kerasa lagi, cuma saat ini ya masih di tahap itu gitu. Dan kita mensyukuri sih perjalanan kita dari nyari duitnya pakai cara jualan aqua sampai bisa dipercaya brand kemarin sama Ismaya gitu kan. Itu perjalanan yang kita syukurin gitu, karena ngebangun itu tuh kita bener-bener nggak pakai orang dalam gitu. Jadi kita adalah orang dalam kita sendiri gitu. Jadi orang dalam kita sendiri gitu kalau di kakak asuh. Jadi zaman itu kan kita masih mahasiswa ya. Secara manajemen aja dulu ya. Manajemen itu kita waktunya banyak. Kayak mahasiswa kan maksudnya sampai jam 5, abis itu udah gitu kan. Emang dihidupkan dengan organisasi, dengan itu. Jadi kita bisa kontrol sendiri lah. Tapi kalau sekarang itu kita kan rata-rata 90% yayasan, pengurus yayasan itu memang yang bekerja, dan kerjanya beda-beda. Ada yang di bank, ada yang di pemerintah PNS gitu, ada juga yang punya usaha, ada yang apa gitu-gitu kan. Jadi nyatuin itu kan lumayan challenging ya gitu. Jadi secara manajemen kita langsung beda, makanya kita sempet di tahun 2022 atau 2021 gitu kita freeze gitu. Kita freeze karena udah nggak cocok nih gitu. Karena style dulunya kakak asuh kita tuh meeting tiap malam. Karena kita cuma punya waktu kan sejam 2 jam ya per hari gitu kan. Sedangkan program kita tuh banyak, yang kita urus tuh mahasiswanya tuh bisa sampai 700 mahasiswa dalam satu batch gitu kan. Dan itu kayak bisa dibilang wah nggak bisa nih, nggak cocok sama kita punya activity yang sekarang. Apalagi kalau yang sekarang kan ada yang udah berkeluarga, ada yang udah menikah gitu kan, diomelin terus nih sama mertuanya nih, mohon maaf kalau tiap hari meeting gitu kan. Jadi akhirnya kita memang jadi ngerubah konsep, ngerubah cara, ngerubah segala macam, dan juga biar fit in dari kegiatan mahasiswa banget jadi kegiatan yang cukup volunteering tapi untuk karyawan, untuk yang di tingkat yang lebih tua lah ibarat kata gitu. Jadi itu yang kita rubah. Kalau secara adik-adiknya pun berubah. Dulu awalnya kita betul ngajarnya tuh di panti asuhan, iya, ngajar di sekolah pinggiran, maksudnya kayak yang buat anak-anak jalanan juga iya, kita ngajar di sekolah beneran formal, SD negeri juga iya. Kita belum nemuin formnya, kayak kita tuh sebenarnya mau ngajar apa sih, mau ngajar siapa, mau ngasih ke siapa. Tapi di perjalanan menuju 5-6 tahun, itu kita akhirnya nemuin yang cocok sama kita tuh apa gitu. Akhirnya kita pilihlah masyarakat di daerah yang ibarat kata belum putus sekolah, maksudnya kayak dia nih sekolah tapi sekolah aja gitu. Karena memang orang tuanya cuma taunya yaudah yang penting lo disekolahin. Kayak gitu kan, nggak tahu kualitas pengajarannya seperti apa. Ada banyak komponen, kalau kita anak-anak yang lahir dari keluarga yang cukup aja, itu kan bisa kita ada les, ada kegiatan apa, entah di keagamaan, di gereja gitu-gitu kan ya. Banyak kegiatannya, karena sebenarnya penunjang itu justru lebih meningkatin karakter anak gitu kan, dibanding sekolah itself gitu kan. Jadi makanya kita masuklah ke ranah itu gitu, ranah tetap ke keluarga
anak-anak prasejahtera yang orang tuanya ya memang keluarga prasejahtera, anaknya pun tetap di tingkat SD gitu. Karena kalau SMP lumayan challenging untuk kakak-kakak mahasiswa, lebih kecil lagi pun itu masih urusan orang tua gitu. Jadi intervensinya harus golden age-nya kan sampai 6-7 tahun ya gitu, itu masih harus jadi tanggung jawab utamanya di orang tua gitu. Jadi adik-adiknya juga berubah, kakak-kakaknya juga berubah gitu kan. Dan kalau activity, ngajar rutinnya tetap sama, tapi memang kalau yang sekarang kita banyak kolaborasi sama berbagai pihak gitu, ibarat kata, karena kita butuh subsidi silang nih gitu, dari kegiatan yang sifatnya festival, dalam arti cuman sehari ngajarnya, tapi ada kucuran dananya nih gitu kan, dari partner tersebut, nanti uang tersebut kita kelola lagi untuk kegiatan kita yang rutin di komunitas gitu. Jadi kita punya beberapa produk gitu yang sekarang untuk produk-produk yang lain itu ngehidupin komunitas gitu, karena dampak dan manfaat utamanya itu tetap di komunitas, ngajar setiap minggu gitu, karena kita udah punya kurikulum sekarang gitu, udah nggak yang asal ngajar gitu. Jadi kurikulumnya kita bangun, kita susun biar anak-anaknya tuh pakai kurikulumnya kita, nggak pakai kurikulum yang kita sesuaikan sama kurikulum yang Indonesia pakai gitu. Jadi kita bisa dibilang kayak penyempurna lah gitu. Kita tetap encourage anak-anak itu untuk sekolah secara formal. Jadi di masa depan impiannya adalah anak-anak yang nggak sekolah kita sekolahin gitu. Kita biayain untuk bisa sekolah di sekolah formal. Kegiatan lebihannya itu di kakak asuh kayak gitu. Jadi kita tidak mau menggantikan kegiatan formal, walaupun kita juga berdoa agar semoga kegiatan formal, sekolah formal juga semakin baik, ya kan, secara kualitas gitu. Tapi karena kita bukan pemangku kepentingan gitu, maksudnya bukan juga di tingkat yang pemerintah ya, jadi kayak kita dukung apa yang pemerintah lakukan, tapi kita punya cara kita sendiri gitu untuk mastiin adik-adiknya dapat bekal juga untuk masa depan mereka gitu. Sekarang masih meeting setiap malam buat kakak asuh apa gitu? Foundernya aja yang boleh. Kayak gitu. Jadi kayak kalau aku mungkin seminggu ya 5-6 kali lah setiap malam gitu kan. Gitu. Tapi ya itu tapi kalau untuk pengurus itu kita batas-batasin gitu. Jadi walaupun mereka tuh luar biasa sih. Semangatnya tuh semangat aku bisa acungin jempol gitu. Justru karena mereka aku tuh bertahan gitu loh. Jadi kayak ya mereka yang mau ngerepotin dirinya gitu untuk ngelakuin hal-hal ini gitu sih. Tapi kita selalu batasin biar nggak terlalu overwhelming gitu. Dan ternyata 2 tahun terakhir ini cara yang paling cocok gitu kan. Ini yang paling fit sama kita. Jadi kita nggak yang tiap minggu juga turun tuh enggak gitu kan ya. Karena ada teman-teman komunitas yang turun setiap minggu gitu kan. Jadi kalau kitanya gimana caranya punya uang, gimana caranya kita dikenal lah, itu kerjaannya kita gitu. Biar kita bagi tugas deh yang turun ke lapangan siapa, yang di bagian manajemennya itu siapa, biar dua-duanya kekejar. Karena kalau satu orang pegang dua-duanya, kita udah pernah cobain dan ya udah gitu. Ada waktunya untuk berhenti jadinya gitu, karena udah overwhelming gitu kan. Gitu. Jadi kayak udah ada aturan itu sekarang. Jadi kalau udah lihat just kita batasin jam 11 malam udah harus berhenti. Karena kadang nggak diberhenti, itu udah jam 2 pagi ya. Gitu, jadi kayak jam 11 aku nggak, misalnya kita udah tahu nih kita sweeping kan, kita punya ruang meeting gitu kan, yang kayak tahu nih siapa yang masih ada di ruang meeting, kita pasti akan bilang kayak tolong di stop gitu. Nggak bisa, besok pada sakit gawat, lebih gawat lagi gitu. Itu si founders itu lebih ke strategic level aja ya sekarang? Iya, dan sekarang tuh founders cuma berdua tinggal. Gitu yang masih in charge di kegiatan activity itu tinggal pokoknya dari tahun 2019 itu bertiga, lalu dari per tahun 2021 gitu deh kayaknya, 2021 2022 aku lupa, baru tinggal berdua gitu, aku sama Fahri sekarang gitu. Nah di samping itu kan kayaknya ada pekerjaan full time juga nih di Duitin. Nah mungkin kita start dari tentang Duitinnya itu kali ya. Ya. Boleh diceritain sedikit itu kalian do what, terus emang misinya tuh apa sih Mbak? Oke, kalau di Duitin ini seru karena kita ngomonginnya sesuatu yang nggak ada value-nya gitu ya, beda sama tempat lain gitu ya, karena kita ngomonginnya sampah gitu, jadi harus siap, tangannya bau sampah itu harus siap kalau di Duitin, nggak ada ceritanya gitu kan, karena yang kita ceritakan dan kita kerjakan di Duitin memang terkait dengan waste management. Kita adalah waste management company yang hari-harinya adalah ngajak orang-orang untuk mau ikutan daur ulang. Itu adalah visi misi kita gitu. Jadi mau dari kalangan manapun, mau dari rumah, sekolah, kantor, bahkan di mall, di store-store gitu ya, di toko-toko, semuanya harus mau daur ulang. Karena sampah kita udah jadi masalah, dia maksudnya TPS kita kayak Bantar Gebang itu ada maksimal kapasitinya nih gitu kan, dan itu kalau diterusin bakal jadi bahaya. Kayak di Jogja udah banyak banget yang tutup, udah nggak bisa nampung sampah lagi, ya itu karena kapasitasnya udah tidak
tidak dapat menampung sampah kita yang makin banyak gitu kan. Itu kita kan berapa juta ton setiap tahunnya gitu kan. Nah, makanya harus daur ulang untuk ngurangin jumlah sampah itu gitu. Karena material daur ulang yang baik itu adalah material daur ulang yang dipilah sejak awal gitu. Jadi ketika nggak dipilah sejak awal, kalau udah terlanjur kecampur, udah dalam satu trash bag yang sama, plastik merah, hitam yang sama, itu akan susah untuk dipilah lagi. Basah kertasnya, udah kontaminasi. Jadi sejak awal, sejak kita itu belum jadi sampah, kita masih nggak jijik pegangnya, itu udah harus dipilah. Kertas ya kertas, karena itu yang kita ajak orang lain untuk ikutan nih gitu. Jadi siapapun itu harus tanggung jawab sama sampah yang dia punya dengan cara apa? Dengan cara daur ulang. Karena kita masih susah kan keluar dan lepas dari kertas, dari plastik. Ya bukan berarti kita kemudian nyiksa diri karena memang belum ada teknologi yang bisa menggantikan secanggih mereka. Jadi yaudah kita lakuin apa yang kita bisa lakuin, salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap sampah yang kita punya gitu. Kalau cara kerjanya nih dari Duitin sendiri itu kan tadi kan movementnya dari visionnya adalah ngajak orang untuk bisa mendaur ulang sampahnya. Tadi kan di-mention ada beberapa sektor ya kayak persorangan, rumah tangga, korporat juga. Nah itu cara kerjanya seperti apa ya? Oke, kita jemput sampah biasanya. Tahu betul kalau orang Indonesia itu habitnya itu ketika memulai habit baru, itu harus dimanja dulu. Nggak bisa tiba-tiba disuruh lari maraton, mereka pasti jalan pagi dulu gitu kan. Jadi untuk sampai ke sana, makanya kita tuh sekarang masih manjain dulu nih. Dalam arti kita kasih service yang terbaik, dalam arti ayo pilah, karena pilah tuh nggak bisa ditolerir. Gitu, nggak. Ada banyak mungkin waste management yang masih terima tuh, kayak sampahnya nggak apa-apa deh, yang penting dikumpulin, dikirim ke kita. Nah kalau di Duitin kita harus banget mau milah gitu. Jadi yang harus dilakukan sebagai pemilik sampah adalah milah dulu nih di rumah. Setelah itu oke deh kita yang jemput sampahnya. Apalagi kurang apa lagi gitu. Oke kita incentify. Ya udah kita juga kasih mereka Duitin Coin dan Duitin Point di aplikasi. Jadi mereka juga ngerasain nih dampak dari manfaat dari sampah itu tuh ada uangnya juga. Walaupun nggak banyak dan rata-rata mungkin nggak ngejar dari arah sana, ngejarnya justru tentang lingkungannya. Gitu. Jadi itu yang kita lakuin, kita jemput ke rumah, ke store, ke berbagai tempat kopi gitu ya, kopi yang lagi terkenal banget, yang punya MRT, yang punya naming right itu juga sama kita kayak gitu-gitu kan. Karena kita ke berbagai tempat, ke sekolah-sekolah segala macam itu kita jemputin sampahnya, yang penting mereka mau pilah sesuai dengan kategorinya Duitin. Gitu. Yang kita harapin adalah tadi kebiasaan memilahnya dulu. Nanti kalau kita sudah punya teknologi yang lebih canggih mungkin bisa per rumah ya kan itu lebih baik ya. Kayak gitu. Jadi itu yang kita lakuin biasanya dari mulai tingkat awareness-nya, edukasinya, sampai ke keputusan mereka mau memilahnya kita fasilitasin, sampai kita akhirnya memastikan bahwa sampah yang kita terima adalah sampah yang benar-benar bisa didaur ulang atau benar-benar ya tidak lari lagi ke landfill. Itu yang kita pastiin gitu. Makanya kita harus less residu banget nih gitu. Jadi misalnya kayak kotak susu itu jangan sampai masih ada susunya gitu kan. Mereka harus pastikan susunya udah nggak ada kayak gitu-gitu. Iya, challenge-nya tuh itu karena pertama, kenapa kalau tiba-tiba disuruh orang Indonesia tuh nggak bakal mau gitu. Biasanya kayak, ayo dong pilah sampahnya. Kenapa gitu kan? Jadi yang Duitin selalu ketika kita lagi sesi edukasi, kita lagi ada kesempatan untuk ngomong secara tatap muka sama mereka gitu, itu adalah alasan dulu kenapa harus memilah sampah. Karena itu yang belum clear kita kan cuma diajarinnya jangan buang sampah sembarangan ya gitu. Iya, itu yang dari kecil. Makanya dulu pun masih berserakan nih, tapi kan sekarang makin lebih baik ya. Maksudnya kita udah jarang lah nemuin orang yang masih ada ya, tapi makin jarang untuk yang jangan buang sampah sembarangan. Mungkin sekarang campaign jangan buang sampah sembarangan itu yang harus ditambahin. Ayo pilah sampahnya, buang sampahnya dengan cara dipilah ya, kayak gitu-gitunya tuh yang harus dikuatin dulu. Karena why-nya itu harus lebih besar untuk ngelakuin itu. Karena ini memang gerakan lingkungan, belum jadi kewajiban untuk orang Indonesia. Kalau kita ke Jepang, ke Denmark, itu nggak harus di-campaignin, nggak harus dikasih insentif. Mereka nanya kenapa. Karena kita beberapa kali dapat tamu dari Jepang, dari negara-negara Asia. Kok dikasih insentif gitu, kenapa ya gitu kan. Ya hadiah gitu kan. Karena di negara mereka itu kewajiban gitu kan. Untuk menuju ke sana ya kita pakai cara ini dulu gitu kan. Kayak ngajarin anak kecil lah gitu. Anak kecil kan awal-awal kayak biar dapat piala, biar dapat ini. Kalau udah gede mau nggak mau kita ngerjain apa yang harus kita kerjain kan kayak gitu. Jadi tantangannya tuh memang di situ. Mereka belum tahu kenapanya dan selalu menganggap bahwa sampah itu tuh sesuatu yang harus dihindari gitu. Kayak pagi ini aja aku sama ibu kosanku, padahal bukan aku yang ngumpulin sampah daur ulang di kosan itu. Mungkin ada pihak lain, aku nggak tahu siapa.
jangan banyak ditumpuk sampahnya, nanti ada kecoa, ada ini. Padahal sampah daur ulang yang dipilah sejak awal itu akan sangat sedikit banget untuk jadi tempat binatang. Ya, karena dia dipilah gitu. Jadi dipilah pun ada caranya, cara wadahnya segala macam tuh kita akan ajarin kayak gitu. Makanya masih jadi musuh nih sampah itu, masih anggapannya oh bau apa segala macam. Karena makanan ditinggal masih ada orangnya, makanan di situ ada sama orangnya, itu belum jadi sampah. Ketika ditinggal udah jadi sampah, gitu kan? Padahal kalau dia bawa dan dia yang naruh sendiri untuk dipilah sendiri, itu kan sampahnya jadi bersih kan, gitu. Kalau orang lain tuh udahlah kotor jorok punya orang, gitu kan? Jadi makanya tantangannya itu di situ. Mereka belum tahu alasannya apa dan mungkin juga cara-caranya, gitu. Cara-caranya dalam arti ada banyak kita kayak akhirnya kita mau milah kayak di mall-mall deh. Udah ada tuh warna udah diperwarna atau per kategori. Sama tukang sampahnya, cerut, satuin lagi. Kita yang ngeliat kan bete. Ya kan? Jadi artinya apa? Kayak ngeliat itu tuh, setiap buang tuh, ini Nah itu. belum terbiasa. Bener. Dan membiasakan itu kan juga, itu kenapa di Duiting cuma punya 12 kategori sampah. Di tempat lain tuh bisa sampai 50-60, karena kan setiap plastik itu kan ada HDPE, yes, ada PP, HDPE, PET. Kalau ini PP atau PET ya? Nggak jadi-jadi buang sampah gitu kan. Udahlah. Ya udahlah gitu. Di tempat yang harusnya plastik, isinya makanan. Iya, Udah ikutan aja. betul. Dan kita kan biasanya emang ngekor kan. Jadi kita ngeliat di tempat sampah, oh udah kecampur. Ya sudah, saya akan melakukannya gitu. Juga ngekor kan. Ya, Yang udah ada orang. iya, takut kenapa-napa kan tuh gitu. Kayaknya nggak jalan nih. Bener, tapi kayaknya bermasalah. Belok aja deh, gitu kan, biasanya gitu. Kayak gitu-gitu, jangan sama orang Indonesia juga sama. Diskusi kemarin tuh. Tapi BTW tadi sempat di-mention kalau mungkin di luar negeri itu udah jadi kewajiban gitu. Nah, aku nggak tahu sih ya kalau di Indonesia tuh udah sampai mana sih narasinya untuk ke arah situ gitu. Narasinya tuh sebenarnya sudah banyak, di aturan perundang-undangan sudah ada, ya kan peraturan presiden segala macam tuh sudah ada. Lembaga-lembaga yang hari-harinya ngurusin sampah itu juga ada, lembaga penanganan sampah, asosiasi-asosiasi segala macam tuh sebenarnya sudah ada. Tapi balik lagi karena negara kita kan cukup besar, masyarakatnya jumlahnya tuh banyak dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang belum terlalu mendarah daging ke tingkat yang lebih bawah gitu ya. Dan ya tadi ya ketika dibikin aturan doang tapi nggak ada controlling atas aturan itu, kan orang jadi balik lagi ke semula gitu kan. Jadi kayak awalnya udah mau tapi ketika ngeliat kiri kanannya kok jadi kayak orang gila sendiri gitu kan, yang kayak kok gue milah sendiri, orang-orang sekeliling gue enggak, udahlah. Akhirnya kita ngikut ke mayoritas kan. Jadi kayak emang kita gitu nggak suka jadi minoritas gitu kan, sukanya ikut mayoritas gitu kan. Makanya akhirnya Jadi ribet sendiri. iya, kenapa gue jadi kayak heboh sendiri gitu kan. Kita nggak suka heboh sendiri kan, makanya sama kayak gitu. Belum hype lah, tapi sekarang udah mulai ke arah sana. Dari negara-negara luar pun mulai memperhatikan Indonesia, ngebantuin gitu kan. Karena kalau menurut mereka, ini cerita-cerita founders kami ya, misalnya kayak yang lebih banyak ngobrolin sama negara tuh, beberapa negara tuh justru merepotkan diri datang ke Indonesia, karena mereka tahu walaupun mereka di negaranya sudah baik, tapi kalau di negara yang lain nggak baik, kan buminya nggak akan gimana-gimana gitu kan. It's all about movement-nya sih. Iya gitu, nggak mungkin dia sendirian di kita tuh. Langitnya cuma satu gitu kan, dia nangkep dari semuanya gitu kan, buminya cuma satu. Jadi kayak ya gue udah bagus sih di sini, tapi kok negara sebelah yang sumber daya alamnya lebih bagus itu nggak terlalu diperhatikan. Makanya mereka merepotkan diri karena kerjaan gue udah selesai, waktunya gue membantu pekerjaan orang lain kayak gitu. Iya, buminya cuma satu gitu kan, hutannya juga cuma sekian gitu kan, hutannya banyak di Indonesia lagi gitu kan. Concern. Makanya kayak aduh nih gimana kok cuma di gue dong yang ini kan mendungnya bareng-bareng gitu kan gitu. Nah, kalau ini balik lagi ke kita bahas Duitin. Kalau sekarang karena Yesa di strategic partnership, biasanya kolaborasi seperti apa sih yang dilakukan di Duitin? Kita kolaborasinya sama banyak pihak banget gitu, kayak our founders kayak bener Om Agi, Bu Alena dan Pak Joko itu memang apa ya, orangnya tahu betul bahwa ini tuh nggak bisa kita lakuin sendiri gitu kan. Jadi makanya kita buka channel tuh luar biasa besar gitu kan, dari mulai tadi tingkat yang sekolah sama guru-guru gitu. Kalau Om Agi tuh senangnya sama ibu-ibu PKK, ibu-ibu di bank sampah itu, wah kerjaannya setiap hari gitu kan. Tapi kalau ya kayak Pak Joko dan lain-lain, biasanya tuh kita memang encourage itu di bagian juga
terkait dengan brand, perusahaan-perusahaan. Karena ya balik lagi gitu, sekarang selain rumah tangga, siapa produsen terbesar yang menghasilkan sampah gitu kan. Dan mereka harus bertanggung jawab untuk itu sih. Kita lebih ke menemani perjalanan mereka, karena mereka pun masih belajar, sama kayak Duitin yang masih belajar juga. Jadi mereka pun sama masih belajar. Jadi ayo deh belajarnya bareng-bareng gitu kan. Toh yang ngedampingin juga banyak sebenarnya gitu sih. Jadi kita buka partnership tuh sama brand-brand, sama korporat-korporat dari berbagai sektor. Perbankan, FMCG, terus retail, dan lain sebagainya itu udah hampir semua sih sektor-sektor yang kerjasama sama Duitin sampai hari ini dan masih terus gitu ya. Makin tahun kita ngerasain, tahun-tahun pertama kita yang approaching lebih banyak, tapi tahun-tahun berikutnya kita yang lebih banyak di approach karena ya pada akhirnya mereka juga butuh teman gitu kan untuk menemani itu dan kami siap gitu karena mungkin perjalanan Duitin udah lebih duluan nih ngomongin sampah dibandingkan teman-teman dari brand atau partner gitu kan. Itu sih, jadi banyak sih dari rumah tangga pun partner kami gitu kan, karena kita 3 pilar. Yang pertama tuh ada rumah tangga, yang keduanya itu corporates gitu, yang terakhirnya adalah community, local community kayak bank sampah, terus berbagai lembaga keagamaan yang juga sekarang peduli sama sampah dan lain-lain gitu loh. Jadi 3 pilar itu yang kita biasa kerjasama sama mereka dan bentuknya bermacam-macam, dari edukasi pun juga kita jemputin sampahnya gitu ya, dari mulai berbagai campaign juga kita build bareng gitu kan. Contohnya misalnya dengan ya kayak di Istiqlal kita ngelayanin 4.000 pengunjung Istiqlal yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun cuma datang untuk dapat makan lalu buang sampahnya sembarangan karena ada petugas memang yang bersihin. Tapi per tahun lalu kita datang, kita maksa mereka untuk melakukan itu. Awalnya kita dilemparin sayur, gue mau sholat gitu kan. Jadi kayak ya sampai muka-muka lah kena sayur gitu kan. Tapi tahun-tahun sekarang nih udah tahun kedua, mereka udah tahu kita yang lebih galak dalam arti pilah dulu Pak, itu harus dipilah dulu biar sampahnya bisa didaur ulang. Mereka mau dengerin karena mereka sebenarnya mau, tapi ya itu kan harus ada yang berkorban untuk nge-push itu gitu loh. Tapi kalau misalnya setelah kalian bantu edukasi Ya. dan orang sudah milah sampah terus kalian sudah ngejemputnya, produk selanjutnya itu apa dari kalian? Kalau kita tuh masih sama kita sama mitra prosesor gitu. Jadi kita akan kirim ke mitra prosesor yang kita percaya. Makanya sampai hari ini kita tuh masih 12 kategori yang lagi ada di pipeline itu ada misalnya contoh organik, kan kita belum organik ya. Yang banyak permintaan tuh sebenarnya kain gitu kan ya. Nah, itu kita belum ketemu nih sama mitra prosesor yang cocok gitu. Karena kita memang kurasi banget mitra prosesor yang kita pilih gitu biar kemudian sampahnya tuh balik ke kita, jangan sampai kita balikin lagi ke TPS gitu kan, karena nggak ada yang ambil nih sampahnya gitu. Jadi itu sih yang kita pastiin banget gitu, karena memang teknologi di Indonesia juga belum banyak, belum semasif di luar lah, dan untuk ngeimpor itu ke sini very expensive gitu kan. Jadi makanya kita pun akhirnya pilah-pilah juga nih apa yang bisa kita cater, kita lakukan dulu deh dari yang kita bisa gitu. Jadi itu bentuknya banyak, contoh dengan sumpit bambu, sumpit kayu, itu kita terima ya. Itu kita kerjasama sama Bullets namanya. Jadi sama Bullets ini kita bikin jadi coaster, upcycling gitu. Tapi kalau minyak jelantah kita kan jadi biofuel gitu kan ya. Kita jadi berbagai macam. Misalnya pun kayak yang satu-satunya nih waste management yang terima popok bayi sekali pakai, itu kita kerjasama sama produsen yang langsung, Kimberly Clark Softex gitu. Dengan produsen ini kita banyak sekali gitu, jadi kita punya mesinnya, kita dititipkan mesinnya karena memang penelitiannya segala macam itu sama mereka gitu. Jadi itu sih kita memang pilih-pilih banget karena kita tahu bahwa kita pengennya benar-benar bisa didaur ulang gitu. Dan kalau di Duitin tuh sukanya close loop sebenarnya. Close loop itu dari plastik jadi plastik lagi, kertas jadi kertas lagi. Jadi kalau open loop itu yang dari plastik jadi meja. Open loop. Jadi ketika mejanya rusak itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Tapi kalau kita kasih kehidupan kedua, ketiga dan seterusnya untuk material tersebut. Jadi kayak plastik jadi plastik lagi, gitu kan. Kertas dicacah, dipilah itu kan. Makanya kertasnya nggak boleh basah karena itu akan dicacah jadi kertas baru lagi yang kita bisa pakai lagi gitu. Berarti bisa recycling, upcycling. Ya, ada Sampah yang kayak udah benar-benar nggak bisa diapa-apain. banyak. Contohnya misalnya styrofoam kan belum ada teknologinya gitu-gitu. Tapi kita nggak terima. Kayak misalnya justru yang lebih banyak yang kita belum bisa terima kok sebenarnya. Gitu kayak. Iya, sedangkan sampah di muka bumi ini ada, ya kan ada banyak banget kayak elektronik, e-waste kita belum bisa terima gitu kan.
pakaian gitu kan, itu juga sebenarnya besar sekali tuh jumlahnya di Indonesia gitu-gitu. Terus banyak sekali gitu sih. Jadi dan balik lagi, padahal menariknya adalah Indonesia tuh masih impor sampah sampai hari ini. Gitu. Ya, karena untuk bisa memenuhi standar manufaktur persampahan itu kan ada tonasenya. Kita kurang nih jumlah sampah daur ulang berkualitasnya. Oh, yang berkualitas. Yes, jadi mereka harus impor. Itu kenapa ayo memilah gitu. Gitu. Biar sampahnya sesuai standar gitu. Nextnya kita mau tanya nih, kan Raisa punya 2 kesibukan, punya kasus sama di LinkedIn. Nah, cara bagi pertama dinamikanya gimana? Apakah sulit banget untuk jaga dua itu, apa malah karena udah punya kakak asuh nih, udah karena kan ininya sama ya, apa namanya, jalannya tuh sama, visionnya malah jadi mendukung juga gitu pas lagi gitu. Ada mutualnya nggak tuh ya? Pas jalan Yes. dua-duanya. Dibilang susah banget. Jujur susah banget karena bisa dibilang itu kan ngambil seluruh hari ya gitu. Jadi pagi sampai sore sampai malam tuh diduitin. Lalu sore sampai malam sampai malam banget gitu kan, sampai Sabtu Minggunya tuh ya banyak di kakak asuh gitu kan. Tapi ya karena mungkin udah ketemu polanya kali ya gitu, dan emang puji Tuhannya tuh duitin tuh cukup support gitu loh. Kayak semua foundersnya, lead aku pun gitu ya, terus juga teman-teman itu justru mereka sering ikut kegiatan yang kakak asuh gitu. Kayak teman-temanku tuh kemarin ikut ngajar kayak gitu-gitu. Mereka pun sesuportif itu sih. Jadi memang penting untuk aku pribadi ketika memilih pekerjaan, entah masih diduitin ataupun nanti nggak diduitin gitu ya, itu penting untuk tahu bahwa aku punya tanggung jawab yang nggak bisa aku tinggalin di kakak asuh. Kayak aku udah adjust itu kan dari aku zaman aku masih kuliah. Itu maksudnya waktu aku kuliah kan jugglingnya sama kuliah kan akademik. Gitu, waktu aku di pekerjaan yang sebelumnya pun sama gitu. Jadi sebenarnya dibilang susah karena lumayan ya melelahkan, cuma seru sih gitu. Jadi karena emang passion ya, jadi kayak udah kita kerjain aja semua yang harus dikerjain dan ketemu aja sih cara-caranya gitu. Dan dua-duanya nggak saling eliminate, dua-duanya saling dukung gitu. Ibarat kata kakak asuh pun tahu gitu, kayak nggak bisa diganggu, lagi ke Istiqlal ya, mereka tahu gitu kan. Oh ya nggak bisa diganggu guys gitu kan, karena mereka lebih chill kan kalau di kakak asuh gitu. Kita kan bisa membantu kakak asuh dengan cuan-cuan yang dapatnya dari Benar, amin. Dari full time, kita butuh uang untuk makan kak. harus nih ya. Bener, bener bu, kan kosan butuh dibayar ya, tanggal 25. Mungkin ini kali ya, pesan untuk siapapun yang nonton dan kayak mungkin kita nih sebenarnya kayak gue ngedengerin tadi kan yang lo jelasin tuh why-nya kan, kita tuh masih banyak yang nggak tahu why-nya. Terus how kita to start doing it gitu. Maksudnya movement social movement, apakah itu environmental atau lebih ke people apa segala macam. Gimana sih caranya sebenarnya goals itu kita bisa lebih gampang ngajak orang-orang di luar sana untuk ikutan? Menurut Yesa? Menurut aku cobain dulu, itu menurut aku. Jadi harus mau terlibat itu sih, maksudnya coba kita berkaca dulu akhir-akhir ini lagi ngalamin apa gitu dan lain sebagainya. Jenuhkah atau apa jangan-jangan ada satu, kalau di Ikigai itu tuh ada vision yang belum terpenuhi. Itu kenapa hidup hari-hari rasanya mungkin kayak cukup sulit, kok kayaknya nggak happy gitu, padahal udah punya ini, punya itu, melakukan ini, melakukan itu, udah jadi itu. Tapi mungkin ada visionnya, karena pada dasarnya manusia itu memang akan mau terlibat di dalam kegiatan yang bermanfaat. Gitu. Coba dicek bagian itunya sudah terpenuhi atau belum. Gitu. Karena kalau itu belum, mau keliling dunia sampai gimana pun, mau ngapain pun, dapat apapun, nggak akan sampai ke titik klimaks happy-nya itu. Gitu. Jadi sebenarnya ikut kegiatan lingkungan, sosial, terlibat dalam movement-movement, itu yang untung bukan yang dapatnya doang, penerima manfaat, tapi yang ngasih manfaatnya pun itu sebenarnya dapat manfaat gitu. Jadi yang sering kali orang tidak sadari itu, karena nganggapnya orang yang dalam gerakan lingkungan, gerakan pendidikan gitu kan, mau capek-capek itu orang gila gitu, ibarat kata. Iya kan, kayak ini kenapa ya capek-capek, ribet-ribetin diri aja kayak gitu. Coba lihat lebih dalam, mereka tuh dapetin apa yang mungkin nggak didapat dari
tempat lain, dan justru itu yang bikin mereka hidup lebih tenang gitu kan, hidup lebih gembira yang nggak bisa ditemuin di tempat yang lain gitu kan. Iya, karena tadi balik lagi ke manusia itu komponennya banyak. Punya keluarga itu komponen, beragama itu komponen, terus bersosial itu juga komponen. Nah, yang sering kali dientar-entarin adalah bersosial gitu. Jadi kalau aku pribadi ngajaknya, apalagi yang masih muda nih, masih banyak waktunya, masih bisa ngatur waktunya lebih banyak gitu, coba selipin sejam 2 jam per minggu gitu ya untuk ikut kegiatan milah sampah di rumah, atau ikut kegiatan ngajar, atau berbagi uangnya yang udah capek-capek dihasilkan itu, untuk ngelihat bahwa nggak bisa kalau semua orang cuma sibuk sama urusannya sendiri. Ada banyak orang yang bahkan nggak punya kemampuan untuk bisa sibuk. Dalam arti orang-orang ini emang sejak dia lahir tidak dianugerahi untuk itu, gitu. Dianugerahinya untuk mencari pertolongan, gitu kan. Jadi kalau semuanya cuman udahlah gua masing-masing semuanya kayak gitu, bayangin orang-orang yang tidak dianugerahi untuk itu akan like on ke siapa? Gitu. Jadi memang kalau ketemu sama orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk itu, jangan dianggap orang gila gitu. Tapi coba tanya mereka dapat apa, dan coba ikutin aja sejam 2 jam per minggu, pasti ketagihan. Harapannya buat Kakak Asuh, karena kan saya dari awal di Kakak Asuh. Iya. Kedepannya atau cita-cita besarnya pengen apa? Cita-cita besar Kakak Asuh mau bikin semua anak di Indonesia sekolah, itu pertama. Kedua, baru kualitasnya, karena kan kita visi misinya adalah meningkatkan kualitas, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak di Indonesia. Jadi kalau sekarang Kakak Asuh memang belum bisa bantu banyak, kayak masih banyak kita guilty feeling kok kalau di jalan ada anak-anak ngamen, ngemis, kita nggak kasih gitu, sengaja biar nggak orang tuanya jadi punya kebiasaan untuk itu gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita guilty feeling, ada rasa sedih kalau belum bisa bantu padahal udah 7 tahun gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita menuju ke arah sana. Kayak nggak tahu di tahunku berapa Kakak Asuh nanti bisa punya lebih banyak donatur gitu kan, yang kemudian menghibahkan uangnya untuk Kakak Asuh. Karena betul kalau ada brand ataupun ada partner yang nanya, untung buat kita apa? Kita nggak punya Kak gitu. Kita dengan gamblang bilang kayak kalau nyarinya exchange money, kita ya butuh duit setiap hari Kak gitu. Jadi kita sharing profit itu lumayan sulit gitu kan. Makanya cita-cita kita adalah ya gitu, kita punya banyak donatur, uangnya daripada ke tempat yang salah, sini kita kelola gitu, kita yang aturin uangnya, percayain sama kita karena kita udah bertahun-tahun ngurusin ini dan why kita sudah sangat besar untuk ini gitu kan. Itu sih kalau buat Kakak Asuh, kita pengen semua anak nggak ada lagi yang putus sekolah, kita pengen semua anak nggak cuma sekedar sekolah, karena di tingkat-tingkat SD, SMP itu adalah tingkat-tingkat yang paling penting untuk mereka mengetahui pendidikan itu penting atau enggak. Buat aku pribadi, pendidikan itu mahal buat aku, karena aku hampir putus sekolah tuh dari SD, SMP, SMA gitu, itu hampir putus sekolah terus gitu. Tapi karena punya eager, karena punya di dalam diri sendiri nih, itu ada harapan, oh iya, kalau mau putusin rantai kemiskinannya emang cuma sama pendidikan. Mau dikasih uang sebanyak apapun, gak akan balik miskin. Percaya sama aku. Kayak dikasih uang ratusan juta, habis 2 minggu. Gitu kan. Tapi kalau dikasih pendidikan, dia pasti bisa ngelola 10.000. Kayak dulu Kakak Asuh modal pertamanya 130.000. Gitu. Sampai sekarang berjuta-juta, ya karena kita pakai pendidikan ngelolanya. Dan kasih pendidikan yang banyak. Sekarang Kakak Asuh belum bisa setingkat itu, tapi dengan orang yang kita punya sekarang, bukan Yesa, bukan Fahri, tapi orang-orang yang kita punya hari ini, itu udah mereka selalu bilang sampai terciptalah Kakak Asuh Tower itu, karena kita pengen punya tower, tapi towernya tower NGO, towernya pendidikan gitu kan, gitu. Jadi nggak cuma yang perbankan segala macam yang punya tower, tapi tower kemanusiaannya itu tinggi di Indonesia, itu belum pernah ada, gitu. Jadi sampai itu dengan orang-orang yang kita punya sekarang, kita percaya sih 1-2 tahun lagi kita pasti bisa jadi manfaat besar, gitu. Di billboard lain ada Kakak Asuhnya, gitu. Makasih banyak. Terima kasih Kakak.